Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat lab berserta fungsinya dan juga simbol lab, sifat, bahan, contoh, dan apa perlakuannya. Ini adalah labu Lamier. Fungsi labu Lamier adalah untuk mereaksikan beberapa bahan uji yang memerlukan volume yang cukup besar. Ini adalah gelas piala atau disebut juga dengan gelas kimia. Berfungsi sebagai wadah penampung bahan-bahan kimia, bisa berupa zat, cair, ataupun non-cair. Ini adalah gelas ukur. Berfungsi untuk mengukur volume zat cair secara akurat dengan takaran tertentu. Ini adalah corong kaca. Berfungsi untuk memasukkan zat ke wadah yang memiliki mulut pelampungan yang kecil. Ini adalah pipet tetes. Berfungsi untuk memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit. Ini adalah pengaduk kaca. Fungsi pengaduk kaca adalah menghomogenkan larutan. Ini adalah karet penghisap. Berfungsi untuk membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya. Ini adalah kaca pembesar. Berfungsi untuk melihat objek lebih besar beberapa kali lipat. Ini adalah tabung reaksi. Berfungsi sebagai wadah mereaksikan zat atau bahan tertentu dengan volume yang kecil. Ini adalah buret. Fungsi buret adalah memasukkan cairan ke suatu wadah dengan volume tertentu secara akurat. Sekarang saya akan menjelaskan simbol lab, sifat, bahan, contoh, dan apa perlakuannya. Ini adalah simbol iritan. Sifatnya dapat menyebabkan iritasi dan menyebabkan luka bakar pada kulit. Contohnya NaOH, C6H5OH. Perlakuannya hindari kontak langsung. Ini adalah simbol hapmul. Sifatnya merusak kesehatan tubuh. Contohnya etilen glikol, diklorometon. Perlakuannya jangan dihirup dan hindari kontak langsung dengan kulit. Ini adalah peritoksis. Sifatnya sangat berbahaya, sangat beracun. Contohnya kalium cyanida, hidrogen sulfur. Perlakuannya hindari kontak langsung dengan tubuh dan sistem pernapasan. Ini adalah simbol korosif. Sifatnya dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, dan kata-kata dapat membuat kulit mengelupas. Contohnya HCI, H2SO4, NaOH. Perlakuannya hindari dari benda-benda yang bersifat mengambang dan jauhkan dengan kulit. Ini adalah simbol dangerous for the environment. Sifatnya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contohnya tributil timah, klorida, tetraklorometan, dan petrokumsi bensin. Perlakuannya hindari kontak atau bercampur lingkungan yang dapat membahayakan makhluk hidup. Ini adalah simbol flammable solid. Sifatnya padatan yang mudah terbakar. Contohnya sulfur, picit acid, magnesium. Perlakuannya hindari panas atau bahkan mudah terbakar, serta hindari kontak dengan air. Ini adalah simbol flammable liquid. Sifatnya cairan yang mudah terbakar. Contohnya petrol, arsen, dan benzen. Perlakuannya hindari kontak dengan benda yang berpotensi mengeluarkan panas. Ini adalah simbol dangerous white hot. Sifat material yang bereaksi cukup keras dengan air. Contoh kalsium karbida, potasium fosfat. Perlakuannya jauhkan dari air dan simpan di tempat yang kering. Ini adalah simbol poison gas. Sifatnya material gas yang beracun. Contohnya chlorine, metil bleramid, dan nitrin oxide. Perlakuannya jauhkan dari pernapasan kita. Simbol explosive. Sifatnya bahan kimia mudah meledak dengan cahaya panas atau percikan bunga api. Contohnya NH4NO3 dan TNT. Perlakuannya hindari pukulan, gesekan, pemanasan api, dan sumber lain bahkan tanpa oksigen atmosfer.